Hai, selamat pagi kekasih Muria dan sahabat Family Insight dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di Kopi Pagi ya. Hari Rabu, apa sih kalau nggak kopi pagi ya? Seruput dulu dong kopinya. Ya, kopi pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol kembali ngobrol-ngobrol tentang apa ya, tentang relasi ya dalam rumah tangga ya. Obrolan kita ini nggak asik dan nggak lengkap ya tanpa pendamping saya. Pendamping saya kalau di kopi pagi selalu ada Buliana dong ya dari Family Insight Indonesia. Selamat pagi Buliana. Selamat pagi, Bu Salsa, juga teman-teman dan sahabat Wah, semua ya. seneng banget ya selalu kalau ketemu sama Buliana, kita seruput dulu kopi pagi kita ya Bu ya, sambil ngobrol-ngobrol santai nih ya. Santai tapi nggak santai-santai banget, bermakna dan dalam banget gitu ya. Iya, iya, Karena sangat berkaitan dengan hidup ketika ya. oh, oh, relate banget gitu loh ya kita. Jadi kalau ketemu sama Buliana tuh kesannya kalau kopi pagi kita kayak curcol ya Bu ya. Berat gak sih? Iya, kayak curcol loh, sesi curhatan pagi loh ya, sambil nongki-nongki gitu ya. Nah, hari ini tuh senang banget. Kita masih ngobrolin tentang seputar topik konflik ya. Jadi sepanjang bulan ini kita sebetulnya akan membicarakan tentang banyaknya konflik. Kok konflik sih, Sa? Gitu kan ya. Pasti orang akan bertanya-tanya kenapa yang dibahas harusnya konflik, karena sebetulnya itu tidak dapat kita hindarkan guys gitu ya. Dan itu selalu hadir di dalam kehidupan kita tuh kadang bertubi-tubi gitu kan, kadang kayak jalan tol, kayak air yang mengalir, tiba-tiba ada batu gede gitu kan, terus kita kan kayak rafting gitu loh ya, kita sedang main apa ya, mendayung di sungai, kadang kalau arusnya lagi nggak kenceng, lagi santai ya enak-enak aja dijalani, bener nggak Bu ya? Komunikasi lagi lancar, semua lagi bagus, kita bisa enjoy ya, bisa menikmati pemandangan di kiri dan kanan. Tapi ada kalanya ketika kita di sungai itu sedang pada posisi yang arum jeram tadi ya, yang tiba-tiba berbatu-batu ya, kita harus nyisip-nyisip gitu kan, belok-belok, ngikutin, menghindari rintangan yang terjadi ya. Kadang-kadang rintangannya tidak bisa kita hindari guys, tetapi harus bersiap-siap untuk menghadapinya. Nah, itu kan yang terjadi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, makanya hari ini kita akan ngobrolin tentang si konflik itu. Kalau yang kemarin ya minggu lalu sebetulnya kita ngobrolin tentang si konflik yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita ya. Nah, hari ini sebetulnya kita akan ngebahas tentang konflik-konflik yang tidak pernah terselesaikan. Memang ada Isa? Banyak ternyata ya. Dan konflik-konflik ini tuh kadang-kadang bikin kita tuh kayak jenuh sama pernikahan kita, dan em, bahkan mungkin ini karena saking seringnya terjadi dan berlarut-larut ya, nggak bisa diselesaikan, akhirnya kayak mentok. Makanya kita sering tuh sekarang mendengar kisah-kisah orang yang menikah, kemudian memutuskan untuk bercerai, justru di usia-usia yang sudah senja. Nah, ini tuh sebabnya karena ini nih. Nah, hari ini kita akan ngebahas bareng sama Buliana tentang konflik-konflik yang tidak pernah terselesaikan. Bu, ngobrolin tentang si konflik yang tidak pernah terselesaikan. Kalau misalnya konfliknya bisa diselesaikan, that's good ya Bu ya. Itu kan selalu yang kita harapkan ya. Makanya kita ngobrolin tentang di bulan sebelumnya kita ngomongin tentang reasonnya kenapa kita married, terus gimana sih caranya kita berkomunikasi. Ya kadang-kadang kita mentok juga sama komunikasi. Minggu lalu kita ngobrolin ternyata ada loh ya, nggak mesti mitos. Kita ngomongin tentang mitos-mitos, masalah-masalah yang harus saat itu juga diselesaikan. Ya nggak juga sih. Ada kok masalah-masalah yang memang kita perlu keep calm dulu, pikirkan dengan tenang, baru kita ngomongin. Jadi nggak benar ya 100% gitu, bahwa 50-50 deh ya. Kamu ternyata komunikasi pun bisa menjadi awal mula terjadinya konflik kalau kamu melakukannya tidak dengan tepat. Nah, itu kemarin kita bahas. Nah, hari ini kita ngebahasnya tentang spesifik nih. Kita tentang konflik yang sebetulnya nggak pernah terselesaikan di dalam rumah tangga kita. Kayak muter gitu aja. Ya kelihatannya udah beres saat itu, tapi kok
berulang lagi, kok berulang lagi. Biasanya ya Bu ya, konflik-konflik yang seperti ini tuh konflik kayak gimana sih Bu? Ya, sebelumnya pendahuluan dulu nih ya, karena memang Boleh. ternyata konflik yang terjadi dalam pernikahan itu tadi kan Ibu Salsa bilang tidak terhindarkan. Anggap tadi yang kayak Ibu Salsa bilang sesuatu perjalanan kita lagi rafting harus ke kiri harus ke kanan. Cuma kalau misalnya kita suami dan istri yang satu bilang ke kiri yang satu bilang ke kanan, nah lo mau ikutin siapa gitu kan? Betul, Tengah-tengah udah ada batu besar nih. Mau ke kiri mau ke benar. kanan terus ribut berdua kan? Kiri kanan kiri kanan. Nah, akhirnya Nabrak kemana-mana. deh. Going nowhere antara going nowhere atau nabrak akhirnya berantakan begitu. Jadi realita konflik akhirnya membuat kekacauan di dalam rumah tangga. Nah, Mhm, atau ada mhm, juga yang udahlah ngalah lah, nggak usah pusing lah, ikutin aja terus tapi dalam hati dongkol. mhm, Sebenarnya nggak rela mengikuti hal itu. Begitu ada kesalahan, akhirnya nyala-nyalahin gitu. Lu sih, gue mmm, udah bilang kiri, malah lu ke kanan gitu kan ya. Nah, iya, dalam perjalanan kita sometimes juga seringkali menghadapi hal-hal seperti demikian. Maka di dalam laporan yang ditemukan dari hasil-hasil survei bahwa pernikahan mhm, itu mhm, bercerai, data tertinggi perceraian itu karena apa sih? Karena perselisihan. Nah, perselisihan itu kan mmm, konflik gitu. Nah, iya, iya, konflik yang tidak terselesaikan. Karena mmm, kalau dia bisa selesaiin, ngapain dia cerai dong? Nah, karena iya konflik yang tidak betul, terselesaikan, maka dia mengajukan berkas ke pengadilan untuk bercerai. Dianggap udah nggak bisa lagi kita urus. Ini memang kita sudah berbeda, jadi kita pilih jalan kita masing-masing. Begitu. Akhirnya kan tuh bercerai artinya berpisah. mhm, Nah, di mhm, dalam pengadilan biasanya diproses masih bisa nggak nih dinegosiasikan? Kamu mau begini nggak, mau begitu nggak dibantu oleh mhm, negosiatornya di pengadilan. Tapi kalau memang iya, mereka benar-benar bersikeras untuk tidak mau dan mereka mempunyai bukti-bukti dan sebagainya, begitu ya mhm, prosesnya mhm, panjang. Jangan kira perceraian itu mudah ya, enak aja gitu. iya, Orang berpikir, oh kalau kita ada masalah udah cerai aja, segampang itukah? Tidak loh. mhm, Jadi jangan memproses ataupun mempunyai pikiran kalau menghadapi konflik cerai aja, jangan gitu. Karena itu mhm, tidak mhm, menyelesaikan masalah apapun dan bahkan betul, perkaranya jauh lebih panjang dan biaya yang harus dikeluarkan juga jauh lebih banyak. betul, Mendingan uang itu diinvestasikan untuk ikut retret ya, retret couple, mhm, misalnya konseling gitu kan, memperbaiki diri, betul, belajar, upgrade diri dan berbagai-bagai hal yang lainnya lah gitu. Atau lakukanlah rekreasi berdua, pasangan makan di kafe mhm, mhm, ngobrol, itu kan jauh lebih enak ya. Ngopi yes. bareng sama Tapi pasangan, kadang-kadang kan selesaikan masalah. kita ketemu dengan pasangan-pasangan yang mereka pengennya kayak excuse aja gitu loh, Bu. Karena mungkin udah Mm-mm. jenuh kali ya. Udah jenuh dengan pressure-nya dan tension-nya karena mereka mungkin terlalu lama berkonflik akhirnya mereka kayak ogah, udah mentok dan ogah untuk effort gitu lagi. Udah deh, gue cari excuse yang paling cepet deh gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Iya, Padahal ketika logikanya ketika mereka memang berpisah dan bercerai, maka mereka kan dalam tanda kutip mereka menghindari untuk menyelesaikan. menyelesaikan begitu kan ya Bu ya. Iya, dan Artinya membangun kalau konflik baru. betul. Nah, kalau misalnya suatu ketika nanti mereka mungkin punya kepinginan, udah deh aku mau mencoba mencari pasangan yang lain yang mungkin tidak menimbulkan konflik seperti yang dulu, belum tentu loh. Bisa jadi itu akan terulang kembali karena kamu belum tahu nih jalan keluarnya seperti apa gitu loh. Bisa Betul. saja hal ini juga Nah, akan terjadi dan berulang kembali kepada pernikahan yang berikutnya. Begitu ya, Bu betul. ya? Betul. Dan data menunjukkan bahwa pernikahan pertama kalau bercerai memasuki pernikahan kedua, kan kita pikir bisa menikah kedua nih, Mm-mm, memperbaiki. mm-mm, Justru mm-mm. percentage untuk perceraian di pernikahan kedua jauh lebih tinggi daripada percentage di Oh, pernikahan pertama. Apalagi oh kalau ya. masuk ke pernikahan ketiga, persentasenya jauh lebih tinggi lagi. Jadi, Oke, oke. itu kalau tidak diselesaikan, hanya kita kabur kepada orang yang lain atau mencari pelarian ke Mm-mm, tempat yang mm-mm, lain, itu tidak akan menyelesaikan apapun. Karena masalahnya itu ternyata bukan karena pernikahan itu. Masalahnya itu mm-mm. ada di dalam diri kita sendiri yang jauh terjadi sebelum kita menikah. Nah, maka itu harus Oke. diselesaikan.
Sebenarnya apa Hmm. sih? Dan itu harus ditemukan. Nah, kalau untuk pasangan-pasangan yang sudah jenuh di dalam pernikahan, misalnya Mhm, mhm. biasanya ya, eh, ada yang bilang bahwa udah 20 tahun pernikahan, pernikahan itu menjadi boring ya. Jadi Mmm, membosankan dan sangat dingin. Apalagi kalau sudah memasuki empty nest, yang maksudnya anak-anak sudah keluar, jadi tinggal iya. berdua lagi, dan apalagi suami pensiun, akhirnya di rumah Mhm, mhm. bersama-sama. Nah, itu mereka sudah tidak ada lagi konten yang mau Mmm, dibicarakan. Jadi iya. Bahkan pernikahan itu kadang-kadang koneksinya juga bosen. udah putus nyambung tuh ya. Ngomong nggak ngomong Iya, sama aja gitu kan ya. iya. Nah, Udah berasa ditambah kayak orang lagi asing. dengan konflik yang dulu tidak pernah diselesaikan karena misalnya Mhm, ada masalah, terus udahlah gue mau pergi kerja aja, kan terpisah tuh. Nanti pulang mhm, udah baik lagi. Tapi konflik itu nggak pernah ngomongin. mhm, Nah, mhm. jadi itu kan tetap menjadi ganjalan sebenarnya. Oke. Nah, ini semua kan terbawa tuh. Nanti begitu udah bener-bener semuanya ditaruh di rumah, kayak waktu zaman COVID dulu tuh, kan semua Iya, harus iya. di work from home ya. Makanya perceraian booming kan, jebret, langsung tinggi toh. Kenapa? Karena bener-bener yang dulunya itu bisa loh nggak di ngomongin karena terpisah dong. Satu kerja, satu Betul. ngurusin rumah tangga dan sebagainya, nggak ketemu lagi gitu. Nanti pas pulang-pulang ya udahlah lupakan, kita kembali Mhm, lagi. mhm, Tapi kali ini benar-benar ditaruh di dalam satu rumah bersama, berjam-jam, mhm, berhari-hari, tidak boleh kemana-mana. Nah, itulah terjadi boomingnya tuh perceraian, di mana mereka sebenarnya mmm, tidak tahu bagaimana membina pernikahan dengan baik, memelihara taman yang Tuhan udah kasih itu ya, seperti mhm, Taman mhm, Eden ya, mhm. dipelihara baik-baik dan dirawat supaya menghasilkan bunga-bunga dan buah-buah yang indah yang menggembirakan hati, itu nggak tahu Iya. gitu. Ada Mhm, adanya mhm. konflik gitu, konflik yaitu bersama kamu tuh memuakkan. Nah, itu semua udah Ya itu akhirnya yang disebut menjebak. dengan 24 jam, 7 hari seminggu, mentok deh ya. Pokoknya kelihatannya orang itu aja gitu kan ya, Bu, ya. Iya, betul. Padahal sih kalau kita bayangin kalau kisah-kisah romantis ya, kalau kita lagi ngobrolin kayak drama-drama Korea lah ya, 24 jam bersama si dia yang kita kasih kan seneng banget ya. Iya, Itu mah anugerah manis banget loh banget gitu, rasanya. seneng. Mm-mm. Nah, Tapi tetapi ternyata ketika dijalani memuakkan ya, Bu, ya? Tapi ketika dijalani, kalau ada konflik yang tidak terselesaikan atau Betul. itu sangat memuakkan karena ternyata Mhm, kok ngomong sama lu kayak gitu sih, kok gue merasa tidak dianggap sih, kok gue merasa tidak dikasihi sih dan sebagainya gitu kan. mhm, Jadi mhm. akhirnya kalau di drakor kan kita ngelihat kan mereka tuh kayak saling bisa in touch gitu satu sama lain, Iya, saling ada heeh, connection gitu kan, saling bisa betul. menjaga, saling Mhm, memberi, mengorbankan diri bahkan untuk demi kepentingan kekasihnya. Tapi kan mhm, mhm, realitanya yang kita hadapin kok beda sih gitu misalnya. Gua mhm. kok masuk ke mobil aja nggak dibukain pintunya. Betul. Misalnya hujan, hujan kok dia pakai payung sendirian, gue nggak diladenin. Nah, Mhm. misalnya itu kan Udah makin sakit nanti kalau udah hati gitu gitu Bu, itu tuh. tadi baru dipayungin ya Bu ya. Kalau payungnya lebih nyender ke dia, Nah, gue guyur tas basah aja gitu ya. gitu. Jadi Nah, itu kan problematik tuh ya. harapan-harapan dia tidak tercapai itu. Nah, jadi kita Mhm, lagi mau mhm, ngomongin nih tentang konflik yang namanya perpetual dibilangnya. Konflik yang tidak terselesaikan. mhm, Nah, mhm, jadi konflik itu kita bagi ya. Jadi tadi kita bisa bilang ada konflik yang bisa diselesaikan. mhm. Nah, tapi sayangnya konflik yang bisa diselesaikan itu dalam pernikahan cuma sekitar 31%. Oh, Jadi kecil cu- ya. cuma Maksudnya dari 100 kecil itu dari 30 100. persenan aja ya? Iya, betul. Jadi menurut Oh, survei oke. begitu. Jadi dalam pernikahan kita hanya ada 30% konflik yang bisa diselesaikan dengan logika, dengan sesuatu hal yang kita bilang dengan perhitungan yang tepat gitu. Secara Mhm, mhm, logika itu gampang lah misalnya. Nah, ini cuma 30%. Tetapi kalau udah menyangkut yang tidak bisa terselesaikan ataupun yang akan terjadi berulang-ulang terus, ini mhm, mhm. 69%. Nah, jadi kalau di Lebih pernikahan kita dari sering 50% ya Bu ya? betul, kita sering dengar kan orang bilang, aduh, udah dibilangin begitu lagi, gitu kan? Ah, Ayo.
begitu lagi, capek deh gitu toh. Nah, Mhm ini mhm mhm. 69% loh ternyata hal yang Mmm, perpetual. Capek gue ngomongin ini sama dia gitu kan. Itu kan kita sering dengar ya sehari-hari ya. Maka tadi Bu Salsa mhm bilang mhm sudah lelah, udah males lah ngomongin lagi, udah capek. Nah, itu toh. mhm. Nah, itu ternyata memang 69% loh. Jadi tidak mudah Oh, menjalani pernikahan. mhm Walaupun tadi di awal waktu kita memulai ya siaran ini, mhm mhm kita mhm. bicara tentang tujuan pernikahan. Oh, kita sama-sama punya tujuan membangun keluarga yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menjadi partner Allah, Mhm. mendidik generasi ilahi dan sebagainya gitu. Tetapi ternyata hal tersebut bisa digagalkan dengan adanya ketidakmampuan menyelesaikan konflik. Mmm, Wah, sedih kan? Sesuatu yang iya, sudah dirancangkan sempurna, baik ya. baik, kita sama-sama seiman, sama-sama sepadan, kita punya impian bersama gitu untuk memuliakan Mhm, Tuhan dalam pernikahan. Tapi ternyata konflik yang tidak terselesaikan itu membawa luka kan yang mendalam. iya, Sehingga kalau mau cerai malu, nanti dibilang komunitas apa gitu kan. Gak boleh cerai, ah lu mau mhm. berdosa, lu apalah dan apalah di judgement begitu toh. Judgement-nya ya dari Mm-mm. luar ya. Tapi di dalam pernikahan juga sudah tidak nyaman, sudah berpisah. Kalau misalnya ada klien saya pernah bilang kita tinggal dalam satu atap bersama, tetapi kita sudah tidak saling bicara. Nah, itu kan sedih banget ya. Jadi kamarnya juga sudah terpisah dan anak-anak Mhm melihat hal tersebut. Itu sedih sih menurut saya. Jadi udah emotional divorce. Ada yang masih satu kamar, satu ruangan, tetapi benar-benar sudah tidak berbicara. Tidur udah satu hadap mhm kanan, satu hadap kiri, udah sebodoh teing gitu satu sama lain. mhm Nah, ini juga menyedihkan. Jadi kita bisa mhm bilang itu emotional divorce. Pernikahan sudah iya. sangat dingin. Nah, biasa terjadi di pernikahan keberapa sih? Nah, ini rata-rata di usia pernikahan di atas 20 tahun. Oh, Sudah benar-benar kalau dia tidak mampu menyelesaikan hal-hal mhm kecil yang mhm terjadi di dalam pernikahan awal gitu ya, di mhm 3 sampai mhm 10 mhm. tahun itu kan yang dulu terjadi kalau menurut survei paling banyak tuh perceraian di 3 sampai 10 tahun. Oke, Karena mhm. itu realitanya menjadi makin makin apa namanya Ketara ya? terbuka gitu, makin Heeh, terbuka. Kok lu kayak gitu sih? Kok beda sih sama mhm yang gue pikir gitu? Kok begini mhm sih mhm pernikahan? Kaget-kagetannya itu dimulai mhm. di 3 sampai 10. Idealisme kita semakin tercerahkan ya, Bu, ya. Dulu idealisme pernikahan kita kan indah macam di negeri dongeng ya. Hmm, Jadi yang 3 sampai 10 tahun ini maka akan terbongkar seperti realitanya, "Ini loh yang tersajikan ternyata nggak seindah itu guys," gitu. Nah itu iya, yang justru akan menimbulkan banyak pergolakan dan kemungkinan untuk berpisah itu besar di situ ya Bu, kalau memang tidak besar, terselesaikan ya Bu? benar. Nah, tetapi karena ilmu teknologi dan sebagainya, komunikasi itu kan memberitahukan kita bahwa adanya Heeh, luka yang akan ditimbulkan akibat perceraian kepada anak-anak, maka mhm, mereka bertahan demi apa? Demi anak, begitu. bertahan ya. Bertahan demi anak. Nah, nanti kenapa di usia 20 tahun ataupun grey divorce itu makin marak sekarang? Karena mereka sudah bertahan demi anak. Bertahan ya, tidak Ya, menikmati pernikahan, bertahan dalam luka dan sebagainya itu demi mhm, anak. Tetapi di pernikahan ke-20 di mana anak sudah menjadi besar, anak sudah keluar dari rumah, luka itu sudah mhm, tidak tertahankan. Akhirnya mereka memilih untuk udah nggak ada alasan lagi untuk kita bersama, so goodbye gitu oke kan. Nah, ini yang terjadi di dalam realita kehidupan sekarang lah sehari-hari ini yang banyak. oke, Nah, cuma kita untuk menghindari hal tersebut, kalau kita memang mempunyai tetap keinginan untuk mmm, mencapai tujuan pernikahan yang Tuhan intended gitu, yang sudah Tuhan create, iya, maka kita harus punya nih kemampuannya menyelesaikan konflik. Jangan mhm, sampai konflik ini menimbulkan luka-luka yang makin parah mhm, dan membuat kita harus bercerai. Baik bercerai secara legal kek, baik bercerai secara emosi kek, janganlah. Pernikahan itu mhm kan mhm, ditulis di dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, nikmatilah hidup bersama istrimu. Nah, itu nanti kalau kita lanjutkan istri pada masa mudamu.
Karena itulah bagianmu di dalam kehidupanmu yang sia-sia. Ya, hidup Hmm, ini kan sia-sia ya. Nanti toh hmm, akan mati juga. Bayangin kalau kita nanti mati, apa yang kita mau wariskan kepada anak-anak kita? hmm, Apakah kita menikmati hidup? Anak-anak kita akan bilang nggak, papa mama dulu hidupnya sangat apet loh, mereka sangat baik loh, hubungan mereka, aku hmm, hmm, sangat hmm, terkesima dan mereka itu mewariskan bagaimana cara aku memperlakukan pasanganku nanti yang dengan benar dan oke. penuh kasih. Aku mengerti bagaimana cara mengasihi yang benar gitu. Apakah Hmm, itu? Atau mereka akan berkata, ya itulah papa mama ya udah meninggal ya itulah aku nggak bisa bilang apa-apa kecuali ya aku hmm, terluka, aku melihat aku sedih, aku oke. ngebayangin mama ya aku kesian dan sebagainya gitu kan. Jadi Hmm, hmm. bukan sesuatu yang indah kan. Ya, ya, ya. Kalau kita terapkan Pengkhotbah 9 ayat 9, nikmatilah hidup, itu bagianmu gitu. Istri pada masa muda loh, jadi bukan istri muda ya. Hmm. Pada masa Bag- muda. Artinya kan seseorang ini kita pilih di masa muda kita Iya, karena istri pertama yang benar-benar kita hmm, nikahkan dengan hmm, eh, berkat daripada Tuhan gitu. Bersama-sama hmm, Dia hmm, kita hmm, memilih untuk hidup, bersama Dia kita seiman sepadan, mencapai tujuan, beranak cucu dan hmm, bertambah banyak hmm, dan sebagainya. Dan bersama Dia itu kita harus setia karena itu bagian kita. Bukan hanya hmm. mempertahankan, disuruhnya menikmati. Oh, yang Nah, namanya menikmati ya, itu kan senang ya, kayak tadi Ibu Salsa bilang. yes, betul. Nikmati kopi pagi kita. Iya, harus dinikmati Mm-mm. itu kan dengan relax, dengan happiness, nggak ada pressure, ya kan? Itu kan menikmati gitu. Bener sih. Nah, memang ini Iya, problematik sekali loh. Maksudnya, apa yang diceritakan sama Buliana tadi bahwa ternyata memang dinamikanya seperti itu. Ada banyak case yang 69% yang kadang-kadang problema itu sulit untuk diselesaikan. Ya, tetapi bukan berarti akhirnya kita, oh berarti aku kans untuk berpisahnya tuh tinggi ya. Oh iya, berarti kans untuk berpisahnya tinggi. Jadi supaya tidak berpisah gimana ya? Itu kan yang perlu kita upayakan. Nah, makanya hari ini kita ngobrolin tentang masalah-masalah ini nih. Yuk kita mencoba untuk membedah supaya kamu juga punya capability ya, kemampuan nih kata Buliana tuh kemampuan ya untuk mengupayakan penyelesaian dari persoalan tersebut gitu. Kalau iya, bisa disepakati ya kayak tadi kan saya menggambarkannya dalam uh, pembukaan ya. Kita kan ngomongin kayak kita lagi rafting nih ya. Kita lagi arung jeram. Ada kalanya kita ketemu dengan sungai yang tenang sekali. Kita nggak ada kesusahan sampai kita bisa menikmati udaranya, kita bisa menikmati perjalanannya ke kiri kanan. Dan so fun, relax banget. Tetapi ketika kita udah ketemu dengan sisi jeramnya ini ya yang berbatu-batu, kita perlu menjadi sepakat gitu kan. Kalau saya membayangkannya gitu, ikutin kata komandonya nih dan uh, kan jadi kayak kata tadi Buliana, jangan bilang nanti tiba-tiba kan gue udah kasih tahu tadi harusnya belok ke kiri, kenapa harus belok ke kanan, udah nggak ada cekcok itu gitu. Kita menjadi gimana supaya kita jadi sepakat gitu, karena ini kalau kita nggak sepakat maka uh, tanggungnya ini berdua nih loh ya, ini di dalam kapal ini hanya ada kita berdua gitu, siapa yang akan leading, dan itu harus menjadi sepakat nih, jadi udah nggak ada uh, salah menyalahkan. Ini kayak nanti kita kembali lagi ke topik 2 bulan lalu nanti ya, udah tuduh menuduh gitu kan ya, jadi nggak selesai-selesai ini. Akhirnya kalau misalnya kita melakukan itu, maka ini akan jadi konflik yang tidak akan pernah terselesaikan seperti yang tadi Buliana bilang. Nah Buliana, semakin kesini kan kita semakin menarik nih ya. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan ini kadang mentoknya adalah karena kita nggak sepaham dan nggak sepakat. Betul, Bu? Jadi itu akhirnya menimbulkan konflik. Dan konflik itu sometimes karena ego kita nggak mau jadi sepakat tadi, aku tetap mau ke kiri, kamu mau tetap ke kanan, kita nggak tahu patternnya bahwa, oh siapa yang harusnya leading, siapa yang jadi captain di dalam kapal ini, gitu kan. Aku pengen jadi captain, suamiku juga pengen jadi captain, gitu kan. Terus akhirnya kita
Nggak bisa dong satu kapal dengan dua kapten gitu, nggak bisa gitu. Harus ada krunya gitu. Nah, ini kalau tidak terjadi seperti ini kan akhirnya menimbulkan konflik yang seperti yang tadi kita sedang bahas gitu. Nah, Bu, gimana sih Bu supaya kita ini selain aware ya, selain aware karena selalu kita akan memulainya dengan awareness kita. Selain menjadi aware terhadap situasi yang seperti ini, yang kita tidak dapat hindari, apa yang harus kita lakukan ya, Bu? Ya? Hmm. Sebelum kita ke situ ya Bu Salsa ya. Nah, Apa, Bu? tadi pertanyaan Ibu Salsa yang awal saya belum jawab tuh, bahwa apa aja sih yang termasuk dalam perpetual konflik ataupun konflik yang Hmm. terjadi terus-menerus ini yang tidak terselesaikan. Nah, kalau tadi kan ada yang pertama itu 31% yang bisa terselesaikan. Dan Yes. yang kedua ini kan yang baru yang tidak terselesaikan 69%. Hmm. Nah, 69% ini menyangkut sebenarnya bagaimana kita value suatu nilai yang kita anggap itu Hmm. penting di dalam kehidupan. Masing-masing tuh Oh, berbeda. Jadi perbedaan daripada pasutri, suami dan istri, bagaimana mereka hmm. dibesarkan, bagaimana mereka punya konsep dan prinsip hidup. Itulah yang Hmm. bikin Hmm. perpetual konflik ini tidak beres gitu. Jadi terulang lagi, terulang lagi, Hmm. terulang lagi. Jadi ada personality yang kedua. Nah, Hmm. contohnya apa ya? Oke. Nah, misalnya begini. Kalau yang perpetual ini dari hal value, misalnya suami dibesarkan dengan suatu konsep di keluarganya bahwa kerja keras itu kamu harus pentingkan ya, nomor satu ya. Nggak boleh Hmm. kamu males-malesan dan sebagainya gitu. Kamu harus selalu Hmm. bangun pagi, kerja yang benar dan sebagainya apalah gitu ya. Pokoknya dia Oke. dibesarkan Hmm. dengan suatu value bahwa kerja keras is important gitu, the most important thing in my life gitu. Nah, dia kalau dibesarkan Oke. dengan prinsip itu, dan dia masuk ke dalam pernikahan, ketemu seorang istri. Istrinya bilang, suamiku tolong dong agar pulang makan malam, jangan terlalu malam kerja di kantor sampai jam 10, jam 12, suka lembur dan Hmm. sebagainya. Jadi jam 6 kita setiap hari bisa makan malam bersama, kumpul Hmm. keluarga. Hmm. Hmm. Terus kalau ada hari libur dong buat kita pergi sama-sama, gitu, anak-anak, Hmm. Hmm. rekreasi dan sebagainya. Nah, Oke. istri ini mementingkan sesuatu hal yang lebih kekeluargaan. Dia ingin Oke. suaminya menjadi seorang family man. Oh, dulu aku dibesarkan dengan ayah yang memang selalu makan malam bersama. Papaku yang Oke. potongin buah sambil motong buah makan rame-rame, kita sama-sama kita Hmm. Hmm. ngobrol. Tetapi dia Hmm. mendapatkan suami yang seorang yang dibesarkan dengan kerja keras nomor satu. Dan itu Hmm. paling Hmm. utama dalam hidup, begitu. Maka Hmm. di dalam hal ini value mereka tuh nggak ketemu. Hmm. Jadi suami akan Ya, ya, bilang, oh ya. iya gue menjadi suami yang baik, ayah yang terbaik dengan aku melakukan bekerja keras, aku mensupport kalian punya kebutuhan semua tidak ada kekurangan. Kalian mau apa silahkan gitu, ada semua uangnya aku support. Tetapi dia tidak melihat suatu value yang lain, yaitu tuntutan istri untuk menjadi seorang yang mengasihi anak-anak, yang bisa ada family Hmm. man time buat anak-anak, yang menggali Oke. happiness-nya dari keluarga. Bagi Hmm. Hmm. suami itu suatu konsep yang aneh. Kalau aku di rumah terus, aku ngurusin kalian, aku ikut rekreasi, siapa yang mau bayar Hmm. semua tagihan? Nah, misalnya demikian. Hmm. Hmm. Nah, akhirnya itu kan ribut toh. Ribut Iya, 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 iya. kalau misalnya istri menyerah, ya udahlah emang dia punya konsep kayak gitu. Suami misalnya, ya udahlah istri gua mah mau-maunya aja, dia mah nuntut terus dan sebagainya. Itu kan akan menyebabkan suatu keterpisahan. Iya, 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 Karena iya, iya. sudah tidak bisa lagi mereka mendiskusikan hal ini. Begitu ngomongin itu Hmm. ribut lagi. Begitu ngomongin itu Hmm. ribut lagi gitu. Nggak ketemu Hmm. gitu. Hmm. Titiknya di mana sih Oke. sebenarnya seharusnya yang Hmm. kamu Hmm. mau apa, yang aku mau apa. Jadi ini sangat berkaitan dengan sesuatu yang namanya emosi dan adanya unfulfilled dream. Harapan, Hmm. impian, hmm, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, kenapa Oke. dibilang perpetual? Karena itu underlying-nya tuh di bawahnya ada hal-hal seperti itu tuh. Oh. Jadi kenapa sih istri mengharapkan suami bisa jadi family man? Nah, berarti kan ada harapan Oke. terdalam dari sang Heeh. istri Heeh. yang berkata bahwa aku merindukan seorang suami yang
bisa memenuhi kebutuhan aku untuk berbicara. Nah, misalnya itu kebutuhan Mhm unmet mhm. needs-nya itu ya. Iya iya Kebutuhanku iya untuk iya, betul. berbicara, untuk ngobrol, untuk dipahami, untuk diperhatikan. Nah, itu kan ada Mhm mhm, kebutuhannya. Sebenarnya istri ingin berbicara hal tersebut. mhm. Nah, tetapi yang keluar adalah ya menuntut suami untuk datang pulang cepetan, jangan terus kerja mulu, jangan Mmm, lembur, rekreasi ya, kita bikin waktu lah buat keluarga dan sebagainya. Itu kan munculnya oke dalam bentuk tuntutan. oke. Begitu. Nah, ini Nah, nggak ketemu, jadi ini mungkin ribut. karena nggak terkomunikasikan juga ya, Bu, ya? Jadi Mm-mm. apa, saya jadi keingetan sama obrolan kita beberapa waktu lalu bahwa, part ini sebetulnya harusnya sudah dapat dibicarakan pernikahan. Iya. Ketika, makanya Bu Liana di minggu lalu mengingatkan kalau kamu nggak pernah konflik sama pasanganmu, sebelum kamu menikah kayaknya kamu perlu konflik dulu. Supaya Iya. sebetulnya ada kebutuhan, ada value, ada need yang memang kamu menjadi core-nya kita, itu tersampaikan dulu di awal, sehingga bukan ini by proses ya, ya mungkin kalau supaya matchingnya ya by proses, tetapi itu harus sudah menjadi pengetahuan awal nih. Kayak ibarat kata manual book itu ya, itu sudah tertera di manual book bagian pertama ya. Keluh kesah apa yang menjadi kebutuhan dan core itu sebaiknya diketahui lebih awal kan ya Bu ya? Benar Iya, nggak? betul, betul. Jadi kalau kami di dalam premarital counseling ya kan ada kelas premarital counseling juga dan nanti ya doakan ya dalam beberapa bulan ini muncul tuh bukunya Siap Menikah. Nah, di dalam buku itu tuh buat premarital course ataupun buat kita suami cowok cewek ini yang belum menikah Mm-mm, mm, mendiskusikan banyak pertanyaan-pertanyaan dan konsep-konsep yang nanti bisa dibicarakan. Jadi mhm. pertanyaan-pertanyaan yang insightful yang mereka bisa mulai berpikir, oh ternyata di dalam pacaran kita harus membahas hal ini nih gitu kan. Kita mesti Oke. ngobrolin ini nih, poin-poin penting apa sih supaya kita bisa siap memasuki pernikahan karena sudah dari Mhm. awal kita angkat gitu ke permukaan gitu, taruh di meja Iya, iya. sama-sama kita lihat. Mhm, mhm. Jadi itu seru banget deh nanti kalau bukunya itu Ya. udah muncul ya. Nah, kalau di dalam konseling pernikahan yang kami lakukan tuh ada kelasnya. Nah, itu session demi session juga sama. Kita mengangkat sesuatu hal yang mereka harus diskusikan bersama, hal-hal yang Mhm, mhm. mereka bisa ketahui gitu di awal sebelum memasuki pernikahan. Setidaknya sebagai modal gitu. Ternyata aku tahu sebenarnya yang kamu butuhkan paling dalam itu adalah apa gitu. Karena Oke. setiap orang kan punya masing-masing ya keunikan ya. Kebutuhan Mhm, mhm. terdalamnya itu bisa jadi berbeda dengan kebutuhan seseorang yang Mmm, lain gitu. Tapi ya. apa Jadi sih berarti kita keunikan dia? bisa berarti kita harus, menjadi terbuka justru dari awal ya. Jadi ini sebagai warning ya, buat teman-teman ya, kekasih Muria maupun sahabat Family Insight yang kalian memang saat ini belum memasuki, tahap pernikahan, mau menikah ya. Jadi pra pernikahan itu penting sekali ya. Ini termasuk salah satu yang, harus kalian highlight tuh ibarat kata dikasih stabilo yang terang sekali supaya nggak kesannya kayak beli kucing dalam karung. Kamu nggak tahu benar-benar siapa yang akan kamu nikahi. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi core nilainya dia, apa yang ya itu kayak nanti kita akan kembali ke topik pertama kita di bulan 2 bulan yang lalu tentang bagaimana Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Kamu mau jadi seimbang tapi kamu nggak kenal pasanganmu ini siapa, ya nggak bisa juga gitu loh maksudnya. Jadi untuk menghindari konflik yang sedang kita bahas saat ini, itu harus dimulai dari start awalnya. Nah, itu kan kalau yang belum menikah. Kita bisa tuh antisipasi. Kayak kata Bu Liana tadi, dijembreng lah di atas meja gitu ya. Semua digelar, oke, kamu jadi perlu ini, kamu kebutuhannya ini, kamu orangnya begini, kamu punya value ini. Terus dalam opsinya nanti kita ngobrolin ya dengan para konselor, gimana ya jalan tengahnya, gimana ya caranya kita menghadapi situasi ini. Bisa nggak ini dinegokan, ya kan? Karena ini kan akan ngomongin tentang em, egonya kita gitu loh, kebutuhan kita. Oh ya nggak bisa, gue kayaknya nggak bisa deh untuk menyesuaikan bagian lu yang ini gitu. Hmm, Ya kan, kalau kita mau menikah. ya, Itu kalau yang pra. Nah kalau yang sudah menikah, Bu. iya. Nah,
dari pra ini kalau nggak beres ya, itu akan pasti Mm-mm. ketarik semua tuh ke dalam pernikahan. Nah, Betul. ada pasutri yang waktu mereka sebelum menikah, mereka itu kan mau isi rumah ya, mau isi rumah Mm-mm. dengan barang-barang yang mereka akan pilih gitu. Nah, Yang akan kemudian mereka mereka pakai. yang akan mereka pakai di dalam rumah tersebut, dan kemudian mereka pergilah ke supermarket elektronik gitu toh. Dia belilah itu mesin cuci, dia beli lihat harganya, mereknya, semuanya. Dan akhirnya jatuhlah pada satu pilihan. Ini ya, ya mereka ya udah sok terserah kau gitu kan, suaminya bilang gitu, terserah kau saja gitu. Nah, istrinya seneng dong. Ah ya udah, aku beli. Nah, begitu dia beli, dia pakai kredit card si istri. Nah, habis itu Hmm. si suami bilang jangan pakai kredit card, pakai aja cash gitu. Ini kan calon suami ya, calon suami istri. Ya, ya, Jadi ya, ya. pakai aja cash. Eh, jangan pakai cash, kita pakai kredit card aja katanya. Terus dia gitu Ah, akhirnya dia eksekusi lah pakai kredit card. Ya udahlah kan gua yang bayar, udah nih gua mau pakai kredit card gitu kata istrinya, calon istrinya gitu toh. Nah, akhirnya mereka bertikai memasalahkan pembayaran, mau pakai kredit card atau mau pakai atau cash. mau pakai cash. Dan akhirnya dalam perjalanan mereka pulang, mereka sudah tidak berbicara karena saling kesal. Nah, ini kan lucu ya. Maksudnya itu masalah seperti itu kan teknis banget toh, yang sebenarnya bisa dibicarakan, tetapi ternyata itu menjadi suatu masalah besar yang menimbulkan kedongkolan. Dan akhirnya keterpisahan emosi. Ah, lu mah nggak mau ngertiin gua. Nah, yang satu juga bilang, ah, lu mah nggak mau dengerin gua. Lah dari awal Hmm. kita belum menikah aja kita udah ributin hal ini. Lu nggak menghargai aku gitu kan. Yang satu udah sikapnya otonomi banget kan. Ini kan aku Hmm. yang beli, urusan aku. Nah, itu udah kelihatan tuh di situ. Nah, yang satu lagi, jangan dong, kan aku suami, aku yang harus in charge di dalam pernikahan. Nah, sekarang Hmm. baru pacaran nih ya. Itu udah ribut tuh muncul kan. Nanti Ya, kan ya, seru ya. ya. Berarti kan kita bisa Ya. mendalami apa yang behind the scene gitu loh. Apa yang terjadi Ya, dalam ya, ya, pikiran ya, ya, mereka betul. gitu satu sama lain. Nah, jadi hal-hal seperti ini, kalau itu mereka sudah menikah, bagaimana cara mereka menyelesaikannya? Mm-mm. Mm-mm. Istri, suami, apakah keuangannya akan terpisah? Masing-masing lulu gue atau mereka akan Ya, menyatukan. ya. Nah, ini kan semua harus Mm-mm. dibicarakan dari awal makanya. Nah, di Mm-mm. pernikahan itu kalau misalnya sampai tadi perpetual konflik ya, ngomongin pernikahan Mm-mm. terus, Mm-mm. ngomongin keuangan terus, konflik Mm-mm. Mm-mm. keuangan, akhirnya mereka memisahkan mereka punya tabungan ataupun mereka punya rekening di bank. Mereka Mm-mm. punya Mm-mm. masing-masing yang hidden, tidak diketahui oleh masing-masing. Nah, Hmm. gitu. Nah, ini kan udah mulai menjadi terpisah tuh. Dunia mereka sudah satu sama lain. Ya Ya. udahlah, kalau untuk urusan ini gue pakai duit gue sendiri aja, nggak usah dia tahu gitu. Nah, ini Wow. juga sama begitu. Jadi dia punya rekening sendiri ya. Kalau misalnya kayak begitu udah nggak sehat toh. Itu banyak Hmm. kejadian di dalam klien-klien yang biasa counseling gitu. Jadi akhirnya Mm-mm. saya mah tahu rekening dia yang utama, tetapi dia punya rekening yang lain yang saya nggak ketahui. Dan kemana uang Mm. itu juga saya tidak tahu. Nah, itu banyak yang hal-hal seperti Oke. demikian yang Mm-mm. menjadi ataupun karena perpetual konflik ini berulang masalah Mm. keuangan Mm. begitu. Nah, itu artinya dari awal juga memang tidak tersampaikan ya, Bu ya, komitmennya. Oh, gimana nih? Ternyata penting loh ya. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian sebelum menikah atau mungkin di awal-awal pernikahan, buat dulu komitmen. Karena kesannya nih kayaknya duit gitu ya. Duit aja diributin. Oh, ternyata bisa loh ya, malah sampai bikin keterpisahan yang tadi seperti tadi diceritakan sama Bu Liana. Bahwa ini terjadi relate sekali. Banyak pasangan yang meributkan tentang ini, perkara tabungan. Ini ATM mau dibawa istrinya, apa istri cuma terima jatah bulanan, ya. Terus seberapa banyak yang diberikan kepada istri? Apakah istrinya memang dipercayakan penuh atas pengelolaan keuangan, atau hmm, aku masih tetap mau pegang gitu? Jadi ini akan menimbulkan perpecahan kalau memang itu tidak dijadikan sebuah komitmen yang jelas loh teman-teman. Ternyata ini bisa jadi yang yaitu perpetual konflik ya. Jadi ini akan jadi konflik yang berulang terus menerus. Ya,
istrinya dijatah salah, dikasihin sepenuhnya salah. Nah, ini kan tetap harus dikomunikasikan karena kalau memang tidak dikomunikasikan dari awal, ini akan jadi perpetual tadi ya. Jadi sebetulnya sumber masalahnya bisa beraneka ragam ya, kayak yang tadi tentang value yang pertama tadi disampaikan Bu Liana, karena memang core value-nya beda dari awal, dari base-nya keluarga masing-masing ya. Terus kemudian itu kalau tidak tersampaikan kepada pasangannya dan tidak diketahui sejak awal, itu akan jadi perpetual konflik. Yang kedua, masalah keuangan. Ya, masalah keuangan kalau memang tidak terselesaikan di awal atau tidak terjadi komitmen dan kesepahaman di awal, ini akan jadi perpetual konflik. Gitu. Kemudian, apalagi Bu, yang kemungkinan akan menjadi perpetual konflik itu apalagi? Selain dari Nah, value, terus keuangan, masalah personality. Personality yang personality. berbeda, personality yang berbeda itu akan terus berulang karena yang namanya traits, itu traits kan udah darah dagingnya, maksudnya emang gue Mm-mm, begitu dari mm-mm, sononya gitu. Untuk diubah itu kan sulit banget tuh, harus melalui proses uh-uh, yang juga sadar dan benar-benar ingin gitu untuk mengubahnya. mm-mm, mm, Tetapi sesuatu yang namanya traits ya akan terulang lagi gitu. Misalnya mm-mm. seseorang yang kaku dengan seorang yang Ya, fleksibel. Nah, itu langsung mm-mm, kebayang ya. Nah, bagaimana mm-mm. ini seorang Atau yang misalnya yang kaku? Mm-mm. gambaran-gambaran yang tipe-tipe kayak yang satu ini harus terplanning banget, yang satu spontan Nah, banget gitu. satu Ya, spontan ya. banget. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Itu kan pasti akan terjadi terulang terus-menerus. Mm-mm, Heeh. betul. Kalau orang udah biasa taruh barang sembarangan, ataupun dia emang biasa gampang lah, nanti cari lagi juga bisa gitu, easy going gitu Mm-mm. kan, taruh aja di mana terserah gitu toh. Iya. Nah, tetapi yang satu lagi nggak bisa kayak gitu, harus selalu di tempatnya, itu nggak boleh taruh di Mm-mm. situ. Itu kan kita bisa bilang itu pasti mostly hampir 99% lah terulang lagi dan Mm-mm. terulang lagi dan terulang lagi. Iya, iya, Kita ngomongin pun akan terulang lagi gitu. betul. Nanti ya Itu gunting taruh sama sini ya. dengan taruh baju, Ah, taruh baju pada tempatnya habis dipakai mm-mm. gitu ya. Terus baju jangan sering-sering habis pakai terus gantung di belakang pintu. Anduk basah, kaos kaki. Nah, itu bisa menjadi problematik ya. Iya, nah akhirnya kan bisa kalau perpetual ini bisa dua muara. Jadi Hmm, kalau perpetual itu terulang 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 bisa diselesaikan, ya oke menjadikan resolve, menjadi beres. mm-mm, Nah, terus kemudian yang kedua, kalau dia tidak terselesaikan dan benar-benar memicu akhirnya keterpisahan emosi, nah itu menjadi akhirnya kayak deadlock. Nah, nah, gue udah nggak bisa ngomongin itu lagi. Ini hal yang udah nggak usah digubris lah ya, udah bohwat lah ya. Jadi itu hal yang kalau begitu diulik dikit gitu ya, udah jadi hot button gitu, memicu hmm, kemarahan ataupun eh, men-trigger gitu. Kita men-trigger emosi ya. kita untuk Jadi tombol kesel gitu. merahnya Iya. jangan ditekan tuh, jangan Nah, deket-deket gitu ya, sampai nah, dikotakin tuh ibarat kata ya. Ini nah udah jangan itu deadlock. tersentuh gitu. Nah, itu Oke, deadlock kalau udah namanya. deadlock gitu Tetapi kita ya. nggak mau kan menuju deadlock kan. Yes, Karena betul Bu. hubungan Jangan kalau sampai. iya, hubungan kita dengan suami kalau misalnya ada deadlock, deadlock 1 poin, deadlock 2 poin, itu lama-lama nggak bisa tuh yang pengkhotbah 9 ayat Mm, 9 mm. tadi. Nikmatilah Iya, iya. hidup bersama istrimu. Nah, itu nggak bisa tuh karena udah banyak deadlocknya. Di mana tombol merahnya itu udah kita jadinya diri kita nih, udah Mm, langsung mm. bertemu dengan pasangan menaruh apa kuda-kuda kuda-kuda Mm, ini mm. pokoknya hal ini nggak boleh ngomongin, hal ini nggak boleh disinggung, hal ini nggak boleh. Wah, kalau makin banyak kan kita Mm-mm. makin berjarak ya, Iya, iya, jadi nggak iya. terbuka lagi, udah nggak open lagi. Heeh. Yang kita bicarakan mengenai pasanganku, sahabatku, membuka berbagai hal pikiran kita, Mm, perasaan kita secara telanjang, oh itu udah nggak bisa lagi, udah mm, banyak mm. deadlock soalnya. Itu kayak bayangannya saya itu kayak semakin banyak deadlocknya itu sebetulnya semakin mempersempit ruang gerak kita di dalam rumah itu kan. Karena Hmm, ini nggak boleh kesentuh, ini nggak boleh kesentuh, ini nggak boleh kesentuh. Jadi kamu akan oh keeps banget gitu. Makanya mungkin banyak banyak pasangan-pasangan yang akhirnya memutuskan untuk gue excuse aja deh dari situasi ini. Kayaknya aku terkungkung sekali begitu ya. Ini tidak bisa
dibahas. Ini nggak Iya. bisa tersentuh karena kalau ini tersentuh ini akan jadi ledakan yang akan jadi besar. Nanti mungkin kebakaran di sebelah dapur gitu kan. Terus kemudian yang ini akan terjadi apa kalau ini kesenggol nanti meledak juga. Bayangkan kamu kan hidup di dalam rumah yang penuh dengan ranjau. Hmm. Tuh, ini perumpamaannya udah ngeri-ngeri banget ya, Kak. Dari tadi Iya, kita main tapi situasi rafting terus kita situasi kita mm-mm, beneran kalau misalnya banyak deadlock itu ya, kita tuh jadi tegang gitu loh. Bawaannya kalau mm-mm, di rumah betul. itu kan kita harus kayak berhati-hati, berjaga-jaga gitu. Dan itu Iya, nggak iya. rileks. Dan kalau kita nggak rileks itu kan bawaannya tegang kan nggak enak ya. Nah, maka terjadi Mm-mm, ini membuka celah bagi perselingkuhan-perselingkuhan gitu. Karena begitu bertemu dengan seseorang yang lain ini, kok aku berasa lebih rileks ya. Aku berasa lebih mm, kayak nyantai, berasa lebih diterima gitu. mm-mm, Nah, itu kan betul. bahaya sekali. Mulai Iya, iya. chatting-chatting, mulai merasakan lebih nyaman berada di sana daripada di sini. Nah, itu Mm-mm, udah membuka celah itu namanya. Jadi perselingkuhan iya. itu kan bukan tiba-tiba otomatis dia jatuh cinta sama cewek lain ataupun cowok lain Iya. gitu kan kalau buat cewek. Mm-mm, Nah, mm-mm. tetapi itu adalah suatu proses di mana di rumah ini dia sudah tidak merasakan suatu kenyamanan. Oke. Dia udah merasa begitu banyak hal yang dia eh, tegang gitu. Tegang kan capek ya. Kalau misalnya coba aja Mm-mm. kita tegangin semua badan gitu. Tahan berapa lama sih gitu semuanya kita tegangin otot-otot kita. Capek banget toh. Iya, Nah, iya, itu iya. pun mental kita demikian. Kalau misalnya kita tegang gitu mentalnya, itu kan pasti akan capek banget juga ke dalam fisik kita ini akan Mm. terlihat lah dari wajah kita juga. Lelah Iya. banget sih lo gitu kan. Ya di rumah tuh jadi Mm-mm. tidak banyak bicara, Jadi silent. kikuk ya kalau mau ngomong jadinya ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, kenapa pria dulunya bawel, terus begitu udah menikah puluhan tahun jadi pendiam? Hmm. Bisa jadi karena begitu dia berbicara sesuatu, men-trigger sesuatu, akhirnya terjadilah perang dunia Ya, di ledakan dalam yang tidak rumah yang tidak terkendali begitu ya. tidak Benar, dia benar, benar. inginkan. Wah, ini nggak asik banget gitu kan. Akhirnya lebih pilih ya Ya. silentnya terserah lu lah gitu. Oh iya boleh lah gitu. Jadi balik lagi Hmm. kepada yang Four Horsemen itu. Udah mulai Hmm. stonewalling, apa Ya. namanya, membangun diri seperti tembok gitu. Ya, Supaya betul. akhirnya nggak terganggu. Mm-mm. Ya, Nah, tapi itu akhirnya membuat kehidupan dalam rumah itu jadi sangat-sangat menegangkan ya, kayak kita ada di medan perang begitu ya. nggak Dan itu enak. akan menimbulkan ketidaknyamanan bukan hanya untuk si pasangan, tetapi juga seisi rumah pastinya. Dan itu akan berdampak sekali kepada si anak-anak. Kita pernah yang ngomongin juga tentang efek sampingnya nih. Nanti anak-anak ini mereka kan melihat ya teladan orang tuanya, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang tuanya, walaupun orang tuanya nggak ngomongin perkara mereka sebetulnya apa, terlihatnya kayak keep silence lah ya. Masalah itu tidak dimunculkan di depan anak-anak, tetapi anak-anak ini mereka itu bisa capture loh setiap detail Ya. apa yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Pasangan suami istri yang tidak mau berbicara, kemudian yang membuat jarak satu dengan yang lain, sampai bahkan ada keterpisahan apa ya, emotional divorce ya, sampai sudah terjadi udah nggak sampai nggak ada rasa, ibarat kata begitu, itu akan ditangkap. Citranya sangat clear di mata anak-anak. Jadi seandainya kamu dalam tanda kutip berpura-pura, ya kayak berpura-pura manis masih dengan pasanganmu, masih terlihat melayani, masih terlihat penuh kasih, menyiapkan pakaiannya, masih pokoknya terlihat terlihat baik, Rutinitas sehari-harinya masih ya berjalan. masih berjalan. Mm-mm. Tetapi ketika terjadi perpisahan secara emosional itu akan tercapture di mata anak-anak. Jadi anak-anak akan tahu kok. Sometimes anak-anak ini sadar atau tidak, kita pernah ngebahas ini, mereka akan mengambil peran yang seharusnya tidak mereka ambil. Mm-mm. Dan Betul. itu mengakibatkan traumatik buat mereka, dan mungkin itu akan terbawa di dalam pernikahan mereka. Pagi ini saya ngebahas tentang um, kutuk, kutuk di dalam keluarga ya gitu. Sadar atau tidak,
ini nih seperti kutub gitu. Kalau kamu tidak selesaikan, ya nggak beres dengan pasanganmu, nggak beres sama Tuhan, ya ini akan jadi kutub. Kenapa? Karena itu akan tercapture sama anak-anakmu, itu akan terlihat jelas di mata anak-anakmu, sadar atau tidak, dan itu akan terbawa di dalam pernikahan mereka yang berikutnya. Kalau itu mereka juga nggak sadar, itu akan terjadi di capture lagi sama cucumu, ya kan Bu? Itu yang jadi akhirnya seperti dalam tanda kutip seperti kutub di dalam rumah Iya. tangga. Mm-mm. Kayak air keruhnya terus diturunkan, terus air keruhnya. Dan kamu nggak filter, nggak bersihkan itu, ya itu akan jadi seperti kutub yang terus menurun kepada anak keturunanmu. Nah, saya membayangkan dari obrolan kita ini, karena kansnya besar, 69%, kita tidak bisa hindari, tetapi kita perlu membangun kesadaran. Tadi udah ada satu, ya kita mungkin kita tahu basic value kita berbeda, kebutuhan dan need kita berbeda, tetapi itu perlu diselesaikan di awal. Jadi kalau memang saat ini aku orangnya gini dan kamu kekeh gitu ya, ibarat kata saya membayangkannya seperti ini. Ketika kamu kekeh dengan kekeh surekeh kata orang Sunda mah ya gitu. Kekeh surekeh. Pokoknya harus begitu dan aku tidak mau berubah, maka ini akan jadi problematik dan perseptual tadi. Ini akan terus berulang seperti ya kayak rantai aja terus berulang akan seperti itu. Maka you must cut it. Harus dipotong, harus dipatahkan, harus dipisahkan, harus dilepaskan. Bisa sendiri nggak? Ya kalau kamu nggak bisa sendiri, atas kesadaran diri sendiri, butuh pertolongan, datanglah ke pertolongan itu, minta tolong gitu. Kepada siapa? Kalau kamu nggak bisa sendiri, bisa pakai datang kepada hamba Tuhanmu. Bisa juga kamu memakai jasa profesional. Jangan kepada sembarang orang. Kita pernah ngobrolin ini ya, minggu lalu ya Bu ya, kita ngobrolin ini. Iya, Kepada jadi sembarang orang kita bisa menceritakan. betul. Jadi kalau misalnya di dalam hal ini lebih lebih baik memang ke jasa profesional ataupun hamba Tuhan yang Betul. diperlengkapi untuk mampu mengcounseling ya, menggali lebih dalam sehingga konflik itu tidak berkelanjutan dan tahu bagaimana menyelesaikannya. Terutama kan Betul. konselor dalam hal pernikahan ya silahkan aja hubungi Family Insight. The Family Insight itu siap ready untuk mengcounsel, menolong untuk pasutri-pasutri yang menghadapi hal-hal yang terutama sudah mencapai deadlock ya. Nah, kalau udah deadlock itu kan bener-bener udah nggak bisa di ngomongin, itu perlu banget pihak ketiga untuk involve, masuk untuk menengahi dan adanya Meluruskan keinginan banyak untuk hal. menyelesaikannya, itu akan Betul. gampang bisa sama-sama menegosiasikannya begitu. Hmm, hmm. Kalau Jadi misalnya nggak ada berdua sebetulnya, terus, wah nggak bisa. uh, Mm-mm. jadi nggak ada kata sebetulnya, oh berarti kalau udah deadlock udah mati deh Bu. Iya, Nggak gitu ya nggak Bu ya? nggak gitu. Karena masih bisa didapatkan. Nanti ada cara-caranya yang nanti kita di minggu berikut-berikutnya nih ya kita akan coba Hmm, untuk bantu untuk bedah lebih dalam. sharekan, kita bedah lebih dalam bagaimana caranya kita menyelesaikan akan perpetual konflik ini yang muncul. Hmm, Jangan sampai itu menjadi gridlock gitu, ataupun menjadi suatu yang deadlock yang mengunci hubungan itu hmm, terpisah dan akhirnya tidak terselesaikan, benar-benar tidak terselesaikan, tapi kita mau itu menjadi mulai cair dan bisa diselesaikan sehingga hubungan itu hmm, kembali lagi kepada firman, yaitu bisa menikmati pernikahan itu suami dan istri saling enjoy begitu. Nah, ini menarik ya. Jadi memang em, konflik itu tidak bisa dihindarkan ya teman-teman, tetapi dapat disadari ya, dapat disadari, dapat di ibarat kata kalau kamu memang udah tahu dari awal ini bakal jadi em, apa namanya bagian dari konflik yang akan kamu hadapi setiap hari. Ini paling tidak kamu udah punya dalam tanda kutip nih kuda-kuda. Kuda-kudanya tapi bukan kuda-kuda untuk fight balik ya, bukan. Tetapi maksudnya kuda-kuda ini adalah kita udah mempersiapkan diri kita nih bahwa kalau misalnya ini muncul, maka kita perlu melakukan ini. Karena di dalam pernikahan itu kan kita saling adjust ya, saling kayak menyesuaikan gitu nggak sih Bu? Jadi saling adjusting, ketika kita adjusting, kita menyadari sama-sama dari awal bahwa ini akan menjadi konflik yang berkepanjangan kalau kita tidak segera putuskan, kalau kita tidak segera selesaikan, kalau kita tidak berupaya
Jadi ada bagian-bagian di mana kita memang perlu mengupayakan ya teman-teman. Kemudian ada part di mana, dan yang part yang lebih penting adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam upaya untuk menyelesaikan ini. Karena ya kalau misalnya tadi kalau value oke, kita udah tahu dari awal bahwa dia punya value seperti ini, aku punya value seperti ini. Terus gimana? Kita akan membangun value keluarga kita dengan versi kamu, versi aku, atau kita membangun yang baru visualnya. Ini kan perlu kita bicarakan dari awal. Kemudian bicara tentang keuangan tadi. Ya, ini juga sering kali menjadi problematik kalau kita memang tidak membuat kesepakatan di awal. Kok dia diam-diam menyimpan tabungan yang lain, atau kita udah mulai curiga tuh ya. Ini jangan-jangan tabungan buat yang lain kah? Atau dia tabungan untuk apakah nih kan ya gitu. Kalau memang tidak ada keterbukaan gitu loh. Karena ini bisa menjadi percikan kecil yang akhirnya jadi monster yang besar. Kemudian yang ketiga tadi Bu Liana mengingatkan juga tentang personality orangnya gitu. Ini juga bisa menjadi batu sandungan nih. Kalau misalnya kita tidak waspada dari awal, ini akan jadi persoalan yang terus berulang-ulang. Maka perlu ya, kalau prinsip saya, curhat lo ya, prinsip saya, perlu nih kita membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pasangan kita di awal. Itu sebetulnya akan menurunkan intensitas konflik sebetulnya. Bukan berarti meniadakan ya, tapi menurunkan intensitas konflik lah, setidaknya demikian. Bukan artinya terus akhirnya kita tidak, konflik itu tidak muncul. Bisa saja nanti tiba-tiba ini muncul, oh ini kan padahal dulu loh kita udah pernah ngebahas ini gitu. Tetapi karena kita sudah pernah membahasnya dulu, setidaknya kita punya nih bekal lah setidaknya, seperti yang tadi kata Bu Liana tuh ada bekalnya tuh, jadi nggak kosongan gitu doang. Nah Bu, kasih saran dong Bu ya buat kekasih Muria dan juga sahabat Family Insight nih, ketika mereka saat ini mungkin ya beberapa dari antara pendengar kita atau penonton kita nih sedang ada di masa-masa kayaknya aku udah mulai ada gejala-gejala deadlock deh Bu, aku harus gimana nih Iya. dari Bu Liana? Oke, jadi kalau misalnya menghadapi hal-hal yang deadlock tadi itu kita udah merasa jenuh, udah merasa bosan, merasa capek, itu sebenarnya men-trigger pikiran-pikiran negatif yang tidak baik yang muncul di dalam pikiran kita gitu, yang kita ingin lakukan dan sebagainya. Nah, maka di dalam firman Tuhan berkata, berubahlah untuk pembaharuan budi itu ya. Ada untuk Mm-mm. pembaharuan budi, di mana kita punya pikiran itu selalu diperbaharui, di-upgrade, renewing mind bahasanya. Mm. Dan melalui firman Tuhan yang sebenarnya kita masukkan everyday, setiap hari, itu akan membawa kita kepada suatu pikiran-pikiran yang lebih positif gitu. Mm. Jadi bahwa suatu deadlock itu bukan sesuatu yang akan menenggelamkan, tetapi itu bisa diselesaikan dan bersama Tuhan kita terus belajar, kita mau terbuka untuk new information gitu kan, mau di Mm. counseling juga untuk bisa ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Nah, itu semua akan membawa kita kepada sesuatu hal yang Tuhan intended gitu, bahwa kita bisa menikmati hubungan kita dengan Mm. pasangan kita. Jadi Mm. jadi mulailah memperbaharui budi, terus belajar, Ya, mengupgrade diri, terutama akan firman Tuhan, itu terus yang kita harus lakukan. dan apa namanya? Saya teringat seorang nabi. Nabi siapa ya Bu ya? Yang Tuhan memberi dia pasangan. Pasangan ini seharusnya tak sepadan dengan dia gitu. Jadi pasangannya ini nih nabi siapa ya nih? Ini atau siapa ya? Hosea, Eh, yang pasangannya ternyata perempuan nakal tuh loh Bu. Kemudian Hosea, ya Hosea ya Bu ya. mm-mm, Nah, kemudian di dalam kehidupannya em, pasangannya ini kembali, jadi diangkat, udah mm-mm, disayangi, diprinseskan, di oh sedemikian rupa diangkat kehidupannya, dicintai dengan penuh. Tetapi si perempuan ini kembali ke masa lalunya lagi, ya, melakukan dosa lagi,
Tetapi Tuhan mau memberi apa? Masih memberi kasih. Hosea masih mencintai pasangannya. Jadi dia Balik tetap lagi. mengambil pasangannya Mm-mm. kembali, mengasihi dia kembali. Nah, saya teringat kisah ini juga bicara tentang mengampuni ya Bu ya. Bahwa kadangkala pasangan-pasangan yang menjelang deadlock, yang udah ketemu dengan perseptual bolak-balik ini, mulai kehilangan rasa ingin mengampuni pasangannya. Padahal Tuhan bilang 7 kali 7 kali 7. Artinya kamu udah harusnya mau berapa banyak kesalahanmu, mau berapa banyak luka yang terjadi, harus mengampuni. Eh, nggak gampang ya. Tapi Nabi ini memberikan teladan ya, Nabi Hosea memberikan teladan kepada kita bahwa mungkin saja pasangan kita bisa berbuat salah. Mungkin kita menghadapi banyak perceptual konflik yang ini lagi sih gitu. Tetapi em, pembaharuan budi yang tadi diceritakan Bu Liana mengingatkan saya juga tentang bagaimana hati kita mau mengampuni pasangan kita. Terlepas itu Mm-mm. kita yang salah maupun dia yang salah, tetapi ada apa ya? Hati yang diubahkan Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus itu akan melepas pengampunan. Terus dan terus dan terus. Maka ini yang akhirnya menolong kita bisa seperti Khotbah 9 ayat 9 tadi. Kamu bisa menikmati kehidupanmu bersama dengan pasangan yang kamu pilih. Iya. Nah, di Roma 12 ayat 2 yang tadi tentang pembaharuan budi saya bacakan lebih Hmm, lengkap ya. Jadi hmm, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Begitu. hmm. Jadi kita tidak main di dalam intrusive thoughts yang membawa kita kepada negativity, yang membuat kita Yes. kepada sesuatu yang menenggelamkan, tetapi kita Hmm, pembaharuan budi ini membuat kita bisa membedakan kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna. ya, Gitu. seperti rancangan Tuhan di awal Betul, pernikahan kita. betul. Nah, ini jadi Tuhan nggak pernah merancangkan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, apalagi Hmm, kehidupan rumah tangga. Yang memang Tuhan kehendaki kok. Kehidupan keluarga itu, kehidupan rumah tangga yang sehat, yang mencintai Tuhan sesuai dengan God plan, itu kalau Tuhan yang sudah rencanakan, maka itu baik, teman-teman. Jadi kalau saat ini kamu sedang ada di masa-masa sepertinya padang gurun, kamu seperti sedang main rafting tetapi udah di arum jeram yang banyak batunya, terus kemudian kalian masih nggak bisa terkoneksi, nggak klik, nggak mau sepakat dalam banyak hal, mungkin saatnya kamu mulai kembali terkoneksi sama Tuhan. Ingat ya, kita pernah ngobrolin juga tentang segitiga itu, ya bahwa kita harus terpusat kembali kepada Tuhan. Yuk kita kembali dikoneksikan supaya ada pembaharuan budi, supaya yang tadi dipenuhi dengan kasih dan pengampunan, sehingga nggak ada tuh ceritanya kalau deadlock ya berarti udah nggak ada jalan keluar. Nggak seperti itu. Di dalam Tuhan selalu ada pemulihan, selalu ada jalan keluar, selalu ada hati yang baru. Bahkan pembaharuan budi bukan hanya tentang hati yang clear lagi, kamu seperti mencintai pasanganmu yang mula-mula, tetapi juga pembaharuan budi bicara tentang bagaimana hikmat Tuhan terus mengalir ya Bu ya. Jadi masalah yang kesannya udah mentok nih, itu bisa Tuhan buka jalan dan ada solusi baru. Dan kadang solusi-solusi itu nggak datang, eh, apa namanya, kadang-kadang ketika kita udah ketemu dengan konselornya, setelah dibukakan tuh kayak, oh ternyata kayak gini doang ya gitu. Iya nggak sih Bu? Iya, bisa Iya. jadi begitu. Sometimes konselornya nggak ngomong apa-apa, tetapi Tuhan memberi kita hikmat loh teman-teman. Saya sering dulu mendampingi teman-teman yang konseling juga, yang butuh konseling. Kadang saya cuman ngomong satu dua hal,
melihat benang merahnya ada di mana, kemudian mereka, oh gini doang ya Sa, gitu. Ya memang gini doang. Tetapi ada hati yang terbuka kan ya Bu ya ketika melihat itu, oh gini doang ya. Ih kenapa kita rumit banget ya dari kemarin ya gitu. Kenapa ini harus sampai berulang-ulang ya? Nah, kadang itu yang hikmat itu loh teman-teman yang datang yang Tuhan tambah-tambahkan sehingga membuat kita memahami banyak hal yang seharusnya oh begini toh. Oh begini toh. Terus kita diberi kelapangan hati juga nih ya untuk ya deh aku begini deh gitu. Supaya akhirnya terselesaikan. Jadi konfliknya tuh enggak oke sih memang kansnya sampai 69% seperti yang tadi diceritakan Bu Liana, tetapi kita mau memperbesar nih kemungkinan kans juga menjadi 31% itu mungkin jadi 50%, bisa jadi lebih dari 50% gitu kan. Jadi dari awalnya masalah-masalah yang seharusnya dunia ini menganggap tidak dapat diselesaikan, ya mentok, bahkan deadlock, di dalam Tuhan, kita mau ubah yang 69% itu jadi yang 31% tadi loh. Kita mau bikin Iya. kansnya jadi semakin besar supaya itu menjadi masalah-masalah, konflik-konflik yang dapat kita selesaikan dan kita bisa enjoy menikmati pernikahan kita. Gitu ya Bu Liana ya. Ya, betul sekali. Makanya nanti kita ketemu lagi nih minggu depan, ketemu lagi untuk membahas Betul tentang banget. konflik lagi, bagaimana kita mendalami Mhm, lebih jauh tentang konflik ini sehingga kita semua memiliki apa namanya skillful ya. Maksudnya kita betul, diperlengkapi dengan kemampuan untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik yang hadir dalam pernikahan kita gitu. Cara pandang kita betul. diperbaiki, cara kita menyelesaikannya, kemampuan kita semuanya itu kita Mhm, mhm. siap untuk battle. Jadi Iya, battle-nya itu udah betul pasti banget. harus menang gitu karena bersama Tuhan Iya kita selalu dong. menang. Gitu. Betul, karena kita Kalau sudah dimenangkan justru kan ya, Tuhan sudah betul. menangkan loh. Nah, ini Mm-mm. menarik ya teman-teman ya. Kita berharap sekali ya Kekasih Muria maupun sahabat Family Insight kembali bergabung bersama dengan kita di Kopi Pagi minggu depan. Karena pastinya topik yang akan kita bahas di minggu depan itu jauh lebih seru ya. Kita berharap sekali teman-teman juga akan terlengkapi ya, diberi hikmat-hikmat yang baru, pemahaman yang baru tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan rumah tangga kita. Jadi ini bukan hanya tentang bagaimana mobil ini berjalan, tetapi mobil ini jalan punya tujuan. Ya, jadi supaya kita tahu nih ya, kita udah ada di dalam kendaraan kita, di dalam keluarga kita, dan kita mau ngedrive nih mobil ini, keluarga kita ini, kepada tujuan yang Tuhan mau di masa depan. Kita mau kerjakan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Kita mau menikmati perjalanan ini bersama dengan keluarga kita, dan pastinya akan membawa dampak juga buat orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi berkat juga buat orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan Kopi Pagi, seruput pagi, kopi paginya hari ini. Dan semoga dari obrolan kita pagi hari ini, teman-teman bisa menangkap nih ya sesuatu yang baik, yang pastinya jadi insight baru juga buat teman-teman, Kekasih Muria maupun sahabat Family Insight dimanapun Anda berada. Jadi tetap ya stay tune bareng sama kita, masih di Radio Muria Jepara, dan juga Family Insight Indonesia ya, di Kopi Pagi. Jangan sampai lewatkan setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10 pagi. Terima kasih Bu Liana sudah ngobrol-ngobrol asik bareng sama kita hari ini ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Jadi jangan kemana-mana. Terus ikutin kita ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.